kostumnya tetap pada 1. Jadi kalau saya tekan tombol spacebarnya di sini, nah perhatikan, maka balon udaranya akan naik ya. Nah, balon udaranya naik dengan nilai 1 ya, jadi lebih besar dari setengah supaya nanti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Art on Coding bersama saya Zulkifli Faiz. Oke teman-teman, kali ini kita akan memasuki materi belajar coding untuk level kedua. Kali ini kita akan membuat project ketepatan mendarat balon udara. Oke, sekarang kita akan lihat dulu bagaimana aplikasi ini atau game ini berjalan ya. Jadi saya stop, lalu saya bendera hijau go. Nah gamenya seperti ini. Jadi balon udara ini di sini ya, dia hanya selalu turun ke bawah ya. Lalu kemudian kalau saya akan naikkan, terbangkan, saya hanya menekan tombol spacebar di komputer ya. Jadi tombolnya hanya spacebar aja. Jadi hanya bisa menaikkan balon udaranya. Gunanya apa? Gunanya untuk mengejar awan sebetulnya ya, supaya balon udara ini bisa terdorong sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya sini nih, saya ingin, nah ini dekat awan ini. Nah, balon udaranya akan terdorong ke arah kanan dan saya akan mendarat di sini nanti. Nah, ini saya lepas ya. Nah, maka balon udaranya akan turun dan akan mendarat di landasan. Nah, landasan ini kita lihat ada hijau, merah, kuning, dan abu-abu ya. Nanti kalau kita mendarat di hijau berarti di tengah, nanti poinnya akan besar, dan yang merah ini yang kedua. Perhatikan ya, maka akan mendarat seperti itu ya. Nah, lalu level berikutnya sama lagi ya. Jadi kita akan naikkan dengan menekan tombol spacebar, balonnya naik. Nah, ketika ingin balon udara ini didorong ke kanan, kita mencari awan ya yang bergerak ke kanan untuk kita dekatkan dan agar balon udara ini ikut terdorong oleh awan gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kita lihat. Nah, ya ini terdorong terus. Nah, seperti itu. Oke, demikian permainannya. Mari sekarang kita bahas pemrogramannya. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat dalam pemrograman ini, di sini ada 5 sprite. Di sini ada 5 sprite, ada balon udara yang utamanya, lalu kemudian di sini ada landasan ya, landasan kostumnya seperti ini. Ada landasan, ada awan di sini. Nah, ini awan pertama ya, nanti untuk kita lihat untuk yang bergerak dari kiri ke kanan. Awan kedua juga sama, kiri ke kanan, dan awan ketiga ini untuk yang dari kanan ke kiri. Seperti itu ya. Jadi fungsi awan di sini adalah untuk mendorong balon udara ya, dari sprite balon udara. Di sini saya membuat 2 kostum balon udara. Yang satu seperti ini gambarnya ya, yang kedua saya tambahkan ada ini ya, di sini terlihat ada apinya ya. Jadi nanti animasinya jika yang ada apinya, maka balon udaranya untuk dipakai untuk bergerak ke atas ya. Lalu kemudian ini landasan, landasannya dibuat seperti ini. Jadi ada warna hijau, merah, dan hijau, merah, kuning, dan abu-abu ya. Yang hijau ini yang tengah-tengah, nanti nilainya besar. Yang merah kedua, yang kuning ketiga, dan yang abu-abu ini yang landasan yang luasnya ya, nggak ada nilainya berarti. Lalu kemudian ada awan seperti ini, awan kedua ya, dan ini awan ketiga. Oke, untuk decoding di balon udara seperti ini, saya perlihatkan dulu secara keseluruhan ya. Di sini ada 3 rangkaian coding ya. 1 dan 2 di atas ini sebetulnya sama karena nanti permainannya akan mengulang. Jadi hanya nanti yang berbeda di sini hanya triggernya saja ya. Kalau yang saat permulaan di sini memakai
when bendera hijau. Kalau di sini kita pakai when I receive ya, jadi mengulang lagi. Jadi codingnya sama ini ya, diulang lagi, hanya ke triggernya saja, pemicunya saja yang berbeda. Lalu rangkaian coding yang kedua di sini ini adalah rangkaian fungsi. Oke, saya bahas dari mulai rangkaian yang pertama pada balon udara. Kali ini saya akan membahas untuk dengan cara yang berbeda seperti biasanya ya. Saya berharap teman-teman mungkin bisa mendapatkan cara penjelasan saya yang berbeda. Mudah-mudahan ini bisa lebih mudah ditangkap. Oke, pertama rangkaian seperti ini. Jadi ketika bendera hijau dimulai, artinya program ini dijalankan, pertama kali saya akan membuat dulu skornya ya, karena di sini ada skor nilainya di dalam permainan di sini. Perhatikan ya, ada level dan ada skor. Nah, skornya itu adalah nanti jika balon udaranya di sini menyentuh landasan ya. Kalau yang hijau nilainya 10, yang merah 7, yang kuning 4 gitu ya. Jadi nanti akan ada skornya dan ada levelnya. Levelnya ini sebetulnya pengulangan berapa kali balon udaranya turun ke bawah ya. Oke, jadi saya buat dulu variabel. Teman-teman di sini cara membuat variabelnya ya, di make variable di sini teman-teman bisa silakan buat di sini ya. Kalau sudah oke, lalu kemudian di sini sudah ada namanya skor ya, maka saya ambil di sini adalah set score ya. Jadi set score, jadi di set dulu skornya ketika mulai skornya saya buat 0. Nah, selanjutnya pada coding yang kedua di sini adalah untuk mengatur posisi balon udara. Ya, balon udara saat pertama kali saya posisikan dia di sini. Nah, di situ ya, di atas. Jadi posisi X-nya 0, Y-nya paling atas 180 posisi Y-nya. Nah, selanjutnya di bawah sini saya sudah mulai menggunakan coding untuk fungsi ya. Jadi secara pertama ini setting, jadi posisi balon udara ya dan skornya. Lalu yang kedua di sini saya membuat fungsi. Di dalamnya, dalam forever-nya ada beberapa fungsi. Salah satunya adalah di sini. Sebentar saya keluarkan aja dulu biar teman-teman nanti bisa melihat ya. Nah, yang ini deh saya besarkan aja. Nah, ya, fungsi pertama yaitu di sini yang if then key space press ya. Saya bahas yang ini dulu. Ya, di sini fungsi jika tombol spacebar pada keyboard ditekan, maka balon udaranya di sini akan berganti kostum yang tadi saya bilang. Kostumnya pada kostum yang ada apinya di sini balon udaranya ya. Maka kemudian merubah change Y-nya, artinya sumbu Y-nya 1, berarti balon udara ini posisinya akan terbang ke atas. Nah, ini yang fungsi yang pertama ya. Jadi jika tombol spacebar ditekan, balon udara akan terbang ke atas. Oke. Nah, fungsi yang kedua ya, kedua, ketiga dan keempat ini fungsinya sama. Hanya awannya saja yang beda. Ini untuk fungsi untuk awan. Jadi di sini disebutkan coding fungsi untuk awan ketiga yang pertama ya. Di sini ada awan 3, di sini ada awan 3, awan 2, awan 1 ya. Jadi jika balon udara ini tersentuh sama awan ya, lebih kecil ya jaraknya dari 10. Jadi kita pakai block distance ya. Distance ini ada di biru nih. Distance. Nah, ini dia. Ya, distance-nya di sini ada mouse pointer ya, ada sprite-nya. Jadi dia akan mengukur jarak ya, jarak ke mana? Ke mouse pointer atau ke awan, seperti itu ya. Jadi kita masukkan di sini. Jadi akan berbicara begini, jika balon udara ya akan bertemu dengan awan 3 yang jaraknya nanti misalnya lebih kecil dari 10, maka saya akan membuat program balon udaranya akan bergerak -1 ya, bergerak ke kiri. Jadi change X -1. Jadi balon udara ini maka akan bergerak ke kiri. Jadi seakan-akan nanti terdorong oleh awannya, karena awannya jalan ke kiri,
maka kalau nanti jarak distance-nya dari awan ke balon udara terpenuhi, maka balon udaranya akan terdorong ke arah kiri ya. Jadi X-nya akan berubah minus, maka seakan-akan terdorong ke arah kiri. Oke, fungsi yang kedua dan ketiga sama, hanya untuk awan pertama saja ya, yang membedakan yang ini untuk awan kedua ya. Awan pertama dan kedua ini kebetulan sama, dia dari kiri ke kanan ya, hanya awan ketiga yang ke kanan ke kiri seperti itu ya. Oke, ini fungsinya. Ya seperti itu. Lalu kemudian dalam forever ini ya, yang sehingga balon udara ini bisa turun adalah di sini change ya, change Y di sini. Nah, change Y ini, change Y-nya akan berubah selalu minus setengah. Jadi kecepatan balon udara untuk turun ke bawah itu adalah setengah step ya. Lalu kemudian saya pastikan kostumnya selalu satu. Jadi kostum satu ini di balon udara adalah yang tidak ada apinya nih ya. Jadi balon udaranya tidak dikasih hawa panas, maka dia akan turun ke bawah. Nah, codingnya seperti ini ya. Jadi change Y by minus setengah, lalu switch kostumnya di satu ya, seperti ini. Jadi kalau sekarang saya besarkan, teman-teman bisa lihat ya balon udaranya. Nah ini codingnya sudah saya jalankan, lihat ya, balon udaranya akan turun ke bawah ya. Jadi change setengah nih ya, minus setengah, lalu kostumnya tetap pada satu. Jadi kalau saya tekan tombol spacebarnya di sini, nah perhatikan, maka balon udaranya akan naik ya. Nah, balon udaranya naik dengan nilai 1 ya, jadi lebih besar dari setengah supaya nanti tidak stagnan ya. Jadi tetap bisa bergerak seperti itu ya. Oke. Ya, ini saya tekan lagi. Nah, seperti itu. Nah, di mana fungsi spacebar ini supaya balonnya naik di atas? Nah, di sini. Nah, ini saya besarkan. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Nah, ini. Ya, saya tandain, ini dia. Jadi fungsinya di sini, jika spacebar ditekan, maka switch kostumnya akan berubah yang nomor 2 yang ada apinya, lalu change-nya 1. Ya, jadi bergerak ke atas 1 ya. Sementara kalau turun setengah, kalau ini ditekan maka 1, maka akan terjadi pergerakan ke atas itu adalah setengah ya, karena setengah dikurang 1 dikurangi setengah di situ ya. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Jadi coding balon udara sebetulnya sangat simpel sekali ya, dia hanya turun saja, kemudian kita mengontrol untuk tekan spacebar untuk naik. Nah, itu aja ya. Nah, selanjutnya untuk sensor terhadap skornya ya, untuk landasan landasannya yang berwarna merah, kuning, hijau ini saya taruh di balon udara. Coding fungsinya sebagai berikut ya. Nah, pemrogramannya seperti ini. Jadi ini dibikin fungsi yang dijalankan terus-menerus ya, karena di dalam forever maka fungsi ini akan dijalankan terus-menerus. Nah, saya ambil contoh, saya copot aja ini satu-satu ya, sama ini tiga-tiganya, hanya berbeda warnanya saja ya. Nah, di sini penjelasannya. Jadi ketika balon udara ini ya tersentuh atau menyentuh ya, pokoknya dia berdempetan dengan warna kuning ya, maka skornya akan diubah plus 4. Nah, begitu ya. Nah, berikutnya juga dengan yang merah. Yang merah jika menyentuh nanti turun gini ya, menyentuh yang merah di sini, maka skornya nanti akan berubah bertambah 7. Nah, kalau yang di hijau maka akan bertambah 10 seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang di abu-abu ini saya tidak buat fungsinya gitu ya. Ya otomatis dia menyentuh landasan, maka nanti landasannya akan menghilang ya. Nanti programnya akan dibuat di sini di landasan ya. Oke, ini fungsi untuk coding fungsi untuk balon udaranya untuk bisa menambahkan poinnya ya, atau skornya. Oke, selanjutnya saya perkecil di sini. Nah, seperti tadi saya bilang, yang grup rangkaian coding yang kedua ini ya, ini kalau saya copot ini sama aja ya. Nah, ini sama maaf. Nah, ini sama ya. Nah, ini sama saja. Kita perhatikan. Jadi pemrogramannya sama,
Hanya bedanya triggernya di sini adalah menggunakan when I receive ya. Jadi menerima pesan dari ulang lagi. Nah, ulang lagi ini dari mana disiarkan? Itu nanti dari sini, dari landasan ya. Nah, di sini ada broadcast ulang lagi, maka diterima sama balon udara. Maka ketika dia ulang lagi, dia akan memulai lagi programnya yang ini ya. Karena kalau di sini nanti kita nggak bisa gerak ya. Nah, jadi ini saya bikin seperti ini, jadi diulang lagi. Oke, ini rangkaian codingnya ada 3 bagian. Nanti teman-teman bisa cek langsung di project scratch-nya. Nanti saya kasih link project balon udaranya. Oke, yang kedua sprite untuk landasannya. Nah, penjelasannya sebagai berikut nih ya. Jadi ini cukup sederhana. Jadi landasannya seperti ini ya. Pertama set levelnya. Kita bikin level pertama 0 ya. Jadi karena nanti kita pengen bikin balonnya menyentuh sampai berapa kali terserah gitu ya. Jadi saat dia menyentuh nanti hilang, maka levelnya akan bertambah ya. Jadi untuk mendeteksi perubahan level. Jadi pertama seperti tadi di variabel saya sudah buat level di sini. Nah, ini dia. Lalu saya ambil set levelnya ya. Ini geraknya saya rubah jadi level. Nah, ini sama ya, set levelnya. Oke. Levelnya di set 0, lalu kemudian landasan udaranya saya munculkan ya, show ini dimunculkan, lalu go to posisinya. Nah, posisinya dibikin acak untuk sumbu X-nya ya, untuk kiri kanannya. Jadi nanti landasan itu kadang-kadang di sini, kadang-kadang kanan, kiri gitu ya, terserah ya. Sesuai dengan kode yang ada di sini ya. Jadi randomnya dari mulai -200 sampai 200 ya, dari sini sampai sini, dari kiri sampai kanan. Oke, selanjutnya pemrograman untuk yang utamanya yang supaya jalan terus-menerus ya. Di sini adalah saya bikin jika landasan ini tersentuh sama balon udara. Nah, di sini. Jadi jika tersentuh balon udara, ini mau apa? Nah, tadi kita sudah buat di balon udara, jika tersentuh hijau, merah, kuning itu skornya bertambah ya. Nah, kalau di sini dibuat balon udaranya jika tersentuh, saya bikin nanti balon udaranya menghilang ya. Jadi ini kalau saya sentuhin balon udara, maka tuh ya landasannya akan menghilang. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian kita lihat lagi, setelah menghilang tunggu 2 detik dulu menghilangnya, lalu setelah itu ganti levelnya ditambah 1 sehingga level lihat tertulis 1 ya. Lalu kemudian saya akan membroadcast ulang lagi. Nah, membroadcast ulang lagi ini artinya untuk menjalankan balon udara yang kedua gitu ya. Jadi diulang lagi. Nah, di sini yang saya bilang tadi. Nah, di sini. Nah, untuk kode yang di sini ya. Jadi ini diulang lagi pakai when I receive ulang lagi, maka ini codingnya sama persis dengan yang coding yang when bendera hijau di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya rangkaian coding yang keduanya adalah di sini sama juga ya, mengulang dari yang di sini yang pertama ya. Karena mengulang lagi, maka saya buat ulang lagi di sini untuk programnya. Jadi ketika menerima ulang lagi, maka seperti tadi landasannya dimunculkan, posisinya diacak, lalu kemudian menjalankan fungsi lagi. Jika landasannya tersentuh balon udara, dia menghilang, menunggu 2 detik, levelnya menambah jadi 1, jadi 2 ya, lalu kemudian membroadcast ulang lagi, begitu seterusnya ya. Jadi sama saja. Oke, selanjutnya sekarang yang awan. Di sini membuat 3 awan, 1, 2, dan 3. Awan pertama dan kedua ini saya posisikan bergeraknya dari kiri ke kanan ya. Awannya juga saya bikin sama warnanya, bukan sama, beda dikit, biru dan biru muda ya. Yang ketiga ini awan yang warnanya magenta, saya buat dari kanan ke kiri ya. Jadi yang ini kanan ke kiri, yang satu lagi kiri ke kanan. Bagaimana pemrogramannya di awan? Mari kita lihat ya. Yang pertama, awan kita posisikan dulu ya. Pertama, awan saya posisikan dulu dia berada di sebelah
kiri karena dia berjalan dari kiri ke kanan. Maka di sini teman-teman bisa lihat ketika saya tekan bendera hijau ya, maka awan ini akan ngacak posisinya. Nah, itu ya. Lalu kemudian nanti dia akan berjalan ke kanan, dari kiri ke kanan. Nah, maka posisinya di sebelah kiri. Nah, di awal posisinya nih dari mana aja ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, saya akan setting efek ghostnya atau transparannya. Nah, di sini kita lihat ya, transparannya tuh 50% gitu ya. Karena kalau saya bikin 0, maka awannya menjadi pekat ya. Tuh ya, putihnya pekat. Karena saya bikin 50%, maka dia setengah transparan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya program selanjutnya di sini adalah coding untuk gerak awan dari kiri ke kanan. Nah, ya programnya seperti ini. Jadi saya bikin sederhana. Saya bikin yang paling sederhana aja pemrogramannya ya, karena ini untuk level 2. Jadi untuk adik-adik ya, teman-teman yang SD yang awal-awal belajar. Jadi saya tidak menggunakan dulu pakai sumbu X, sumbu Y ya, mendeteksi sumbunya, tapi enggak. Saya pakai di sini pengulangan aja berapa kali. Ya, jadi nanti pengulangannya akan diulang terus-terus. Nah, pengulangannya di sini adalah pengulangan sebanyak 960 kali pengulangan. Apa yang diulang? Yaitu perhatikan di sini, ya. Ini kalau saya taruh di sini awannya, karena nanti dari sini awan ini akan bergerak dari kiri ke kanan itu sampai ke sana itu 960 kali pengulangan. Ya, 960 kali pengulangan dengan kecepatan move-nya setengah step ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian jika sudah sampai sana ujung berhenti, maka ini saya mulai lagi. Ya. Nah, mulai lagi, go to-nya akan di sini, perhatikan kalau saya tekan, lihat awannya mengacak ya, posisi di kiri ini, kadang di atas, bawah. Nah, di situ jadi posisi awan nanti akan mengacak. Oke. Nah, semacam ini. Oke, ini coding untuk awannya. Jadi sama untuk yang kedua, begitu pula dengan yang ketiga. Bedanya yang ketiga itu arahnya dari kanan ke kiri, maka teman-teman cukup mengganti go to-nya aja sini. Kalau dari kanan dimulai berarti nilainya plus, ya perhatikan dengan yang kiri. Kalau yang kiri minus nih. Ya, kalau yang plus dari kanan. Ya, Y-nya itu saya bikin acak posisi Y-nya, perhatikan awan merah. Teman-teman tuh ya, kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Oke, dan yang bawah ini adalah pergerakan awan. Pengulangannya ini udah saya hitung ya, sekitar 420 kali dengan kecepatan move-nya ini random dari setengah sampai 2 step ya. Jadi geraknya awan di sini nggak saya bikin sama ya, setengah step, tapi kadang-kadang setengah, kadang-kadang 1, kadang-kadang 2 ya. Jadi dibikin random. Ya, jadi supaya nanti gerak awannya tidak lurus statis gitu. Jadi kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat ya, seperti ini. Nah, jadi mungkin nggak begitu terasa karena kecil ya objeknya. Jadi sebetulnya ini pergerakannya berbeda-beda ya, kadang setengah detik, kadang 1, kadang -2 gitu ya. Oke, teman-teman, seperti ini pemrogramannya. Jadi sangat sederhana ya. Jadi ada 5 sprite, 1, 2, 3, 4, 5, dan pemrogramannya semua sudah saya bahas. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa mencoba project ini. Oke, untuk sebagai bahan latihan nanti link dari project ini akan saya taruh di deskripsi di channel ini, sehingga teman-teman bisa belajar lebih detail lagi, nanti akan melihat ini semua ya, nanti teman-teman bisa mencobanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.